Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, Ustadz kita, Alhamdulillah. Ustadz Ahmad Fauzi LC sudah hadir di hadapan kita semua. Marilah kita tundukkan hati kita sejenak, kita buka lebar-lebar hati dan pikiran kita akan sama-sama mendengarkan taujih dan tausiah dari Ustadz kita. Beliau akan menyampaikan materi yang saya yakin sangat bermanfaat untuk kita dalam kita menyambut Ramadan. Tapi sebelum Ustadz kita menyampaikan materi, izinkan saya Ustadz menyampaikan dua buah pantun untuk teman-teman, saudara-saudari, dan warga masyarakat Beji sekitarnya Ustadz. Kota suci bernama Mekah, tempat haji umat Islam dunia. Ramadan ini semakin indah ketika kita sambut dengan gembira. Masya Allah. Anak itik pulang petang. Setelah sampai langsung ke kandang. Bulan Ramadan segera datang. Warga Beji merasa senang. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya yakin kita semua, ya Bapak Ibu semua sudah sangat-sangat merindukan datangnya Ramadan. Oleh karena itu kita persiapkan, selain secara fisik kita siapkan, pagi hari ini kami menyiapkan program untuk menyiapkan pikiran kita menerima ilmu agar kita lebih siap, lebih matang dalam menyambut Ramadan dan mengisi hari-harinya dengan optimal. Oleh karena itu, tanpa berpanjang kata lagi, marilah kita sama-sama dengarkan taujih, tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Fauzi LC. Falyatafaddal mashkuran ya Ustadzuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah yang kita hormati bersama, Bapak Bayu Tri Ihsani, yaitu selaku pengurus ya DPC PKS Beji, dan juga Bapak Yudi Ardian, Bapak Hadi Purwoto, Bapak Syarifuddin, dan juga segenap para pengurus DPC PKS Beji, yang mudah-mudahan kita semua selalu di dalam limpahan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita semua ini di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga forum ini menjadikan kita, hubungan kita lebih erat lagi, silaturahmi kita lebih erat lagi, silaturahmi kita semakin kuat lagi, ya. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini juga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita pada hari ini, yaitu nikmat sehat, nikmat keimanan, dan juga nikmat masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana itu adalah nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja dah kita ke tema ya, yaitu mengenai tentang bulan suci Ramadan. Karena sedikit lagi kita udah masuk bulan suci Ramadan, dan memang bulan suci Ramadan ini tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yang perlu kita sambut dengan sepenuh hati, dengan rasa rindu. Karena bulan inilah yang akan begitu banyak menyelamatkan manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digampangkan untuk beribadah di bulan suci Ramadan.
Amin ya rabbal Wah, kita alamin. beruntung ini, ya. Kita ini dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini sangatlah istimewa. Umat Nabi Muhammad ini sangat istimewa. Umat Nabi Muhammad ini dibedakan dengan umat-umat terdahulu. Artinya apa? Artinya umat Nabi Muhammad ini, syariat umat Nabi Muhammad ini, yaitu syariat yang sangat berbeda dengan umat terdahulu. Ya. Ada di dalam kitab namanya kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah. Itu yang dikarang oleh Syed Muhammad bin Ali Maliki. Itu ada berbagai macam perbedaan umat Nabi Muhammad dan umat Bani Israel terdahulu. Artinya syariat umat Nabi Muhammad ini itu syariat yang menghapus daripada syariat-syariat terdahulu. Salah satu contoh terkecil nih, ya kita berbicara tentang keutamaan umat Nabi Muhammad ini. Ya, contoh terkecil, kalau umat terdahulu, ya seperti umat zaman Bani Israel itu umat terdahulu lintasan hatinya itu jadi dosa. Lintasan hati buruknya itu menjadi dosa, dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti begini, orang niat mencuri. Zaman dahulu nih, ya, orang niat mencuri, baru niat saja itu sudah dihitung mencuri. Ya. Orang niat korupsi, baru niat korupsi itu sudah dihitung korupsi. Umat terdahulu. Akan tetapi setelah datang umat Nabi Muhammad, dimansuh, dihapus dengan syariat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad baru niat belum dihitung, kecuali sudah dia kerjakan. Itu salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad. Ada lagi syariat yang dihapus, kalau umat terdahulu dia bermaksiat, langsung Allah azab. Langsung Allah turunkan azab, ya. Tetapi umat Nabi Muhammad tidak, ya. Umat Nabi Muhammad, ya, dia sekali berbuat maksiat, Allah masih tunggu taubatnya. 2 kali masih Allah tunggu taubatnya. Tidak langsung Allah azab. Inilah keistimewaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah Allah berikan bulan suci Ramadan. Ya. Umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek-pendek, ya kan kata Rasulullah, umur umati baina sitin wa sab'in katanya. Umur umat Nabi Muhammad antara 60-70. Ya, sangat singkat. Ya, dibandingkan dengan umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Umat terdahulu ratusan tahun, ada yang 600 tahun, 700 tahun, 200 tahun, ya kan? Gitu. Tapi umat Nabi Muhammad 60-70. Ya, bahkan sahabat pernah diceritakan umat terdahulu umurnya ratusan tahun, beribadah ratusan tahun, berjihad ratusan tahun. Lalu sahabat diceritakan itu menangis. Lalu Rasulullah mengatakan, "Kenapa engkau menangis?" Ya Rasulullah katanya, mereka umat-umat terdahulu umurnya panjang, ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, berjihadnya banyak, karena dikasih umur yang panjang. Lalu kata Rasulullah, kenapa engkau menangis? Iya, itu saya menangis karena mereka diberikan umur panjang, sedangkan kita umurnya pendek, katanya. Sangat singkat, katanya. Ya, kita kata sahabat, mungkin kita nggak bisa seperti mereka. Lalu apa kata Rasulullah? Jangan kau sedih, karena engkau umatku, katanya, engkau sahabatku, engkau diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seluruh aktivitas umat Nabi Muhammad dijadikan ganjaran. Seluruh aktivitas umat Nabi Muhammad dapat pahala gitu. Sedekahnya, sholatnya, ya kan, duduk di majelis taklimnya, silaturahminya, semuanya jadi pahala. Nggak ada yang nggak jadi pahala. Nikahnya jadi pahala, ya kan. Bahkan ada amalan nggak pakai modal jadi pahala. Senyum, tuh kayak MC kita senyum. Senyum nggak ada modalnya, dapat pahala.
Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Belum yang lain-lainnya seperti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, ya siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Sekali dia dapat Lailatul Qadar itu 83 tahun. Kalau 2 kali dia dapat, beberapa kali, ya kan? 3 kali, 4 kali, 5 kali, tuh 200-an tahun dia seakan dia beribadah. Itu kelebihan daripada umat Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung, tanpa kita minta, kita sudah dijadikan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibedakan dengan umat-umat terdahulu. Kenapa? Umat Nabi Muhammad ini untuk menuju jalan surga begitu banyak jalannya. Ada jalan dengan sedekah, ada jalan dengan puasa, ada jalan dengan tahajud, ada jalan dengan sholat berjamaah, ada jalan dengan silaturahmi. Jadi jalan ke surga begitu banyak untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya mereka pendek-pendek, ya umur mereka pendek ya 60-70. Akan tetapi amalan-amalan yang diberikan oleh Allah, yaitu pelipat gandaan pahalanya itu ya bisa membandingi umat-umat terdahulu. Makanya umat Nabi Isa itu ngiri dia pengen jadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Sudah dibuka itu keistimewaannya kepada umat Nabi kepada Nabi Isa, sampai Nabi Isa pun ingin menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu keistimewaan yang terbesar untuk umat Nabi Muhammad yaitu bulan suci Ramadan. Gitu, ya. Kenapa? Ini bulan suci Ramadan adalah hadiah untuk umat Nabi Muhammad. Hadiah yang terbesar. Ya. Makanya Rasulullah sering berdoa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kok Rasulullah sudah menyebut-nyebut bulan Ramadan di bulan Rajab? Ada apa ini gitu? Ya kan? Bahkan jauh, 3 bulan tuh, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi bulan suci Ramadan sudah disebut-sebut di situ. Ya kan? Allahumma barik, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Gitu, ya. Kenapa, ada apa ini? Oh, kita disuruh siap-siap masuknya bulan suci Ramadan, ya. Ya. Nah, ada ketika kita ingin masuk bulan suci Ramadan, ada amal-amalan yang harus kita persiapkan. Ya. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini itu banyak anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pengampunannya, rahmatnya, ya kan, Lailatul Qadarnya, ya. Tanpa kita persiapkan diri kita, itu rahmat dan maghfirahnya nanti kita tidak bisa gapai. Tapi kalau kita ada persiapan, ya, untuk bulan suci Ramadan, kita akan bisa menggapai bulan suci Ramadan. Lalu persiapan apa sih ya untuk masuk bulan suci Ramadan? Yaitu yang pertama, ilmunya, ya. Ilmu di bulan suci Ramadan. Ya, karena segala sesuatu ini perlu ilmu. Ya. 70% orang bisa sukses, ya, itu karena ilmu. 70% ya orang bisa sukses itu karena ilmu. Nah, harus persiapkan ilmu untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ilmu puasanya, yang membatalkan puasanya, ya, yang diharamkan di bulan puasanya. Ya, jangan sampai kita masuk bulan puasa kita tidak mengerti yang membatalkan puasa, yang diharamkan puasa. Ya, sama ilmu. Yang kedua, rohani. Rohani kita sudah siap, sudah menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kayak dikatakan bulan Rajab itu bulan menebar benih katanya. Artinya kalau kita nanam itu kita sudah taruh benih-benihnya.
Kalau padi kita sudah tanam bibitnya. Nah, nanti bulan Syaban mulai tumbuh. Nah, bulan Ramadan metik buahnya itu, metik hasilnya. Jadi nggak bisa di bulan Ramadan kita nanam di bulan nebar benih di bulan Ramadan, tumbuh di bulan Ramadan, petik di bulan Ramadan. Sulit, ya kan? Tapi kalau sudah menebar benih bulan Rajab, bulan Syaban sudah tumbuh, dan bulan Ramadan tiga metik. Metik apanya? Metik hasilnya itu, hasil daripada ibadah. Artinya kalau kita mau pertandingan, ya, pertandingan bola nih, pasti ada pemanasan, pasti ada latihan yang ekstra untuk memenangkan pertandingan tersebut. Ya, coba orang pemain bola mau tanding, nggak pakai, dia nggak latihan, ya, kira-kira mungkin menang nggak? Kemungkinan menang nggak? Jauh, ya kan? Kenapa? Nggak ada ininya, nggak ada pemanasannya, nggak ada latihannya. Ibadah begitu juga, ya, nggak ada pemanasan, nggak ada latihan, sulit untuk menjadi pemenang-pemenang nanti di bulan suci Ramadan, gitu, ya. Makanya banyak di antara kita nih, ya, masjid, misalnya 10 pertama penuh, ya begitu, sama nggak di sana? Kayaknya di mana-mana itu, Ustaz. 10 pertama penuh nih, ya kan? Waduh, DKM-nya sibuk dah. Sibuk ngapain? Gelar karpetnya, ya kan, sampai keluar masak tenda. Nanti 10 kedua mulai kurang ya, Ustaz, ya. Sibuk lagi tuh DKM-nya. Sibuk ngapain? Ya, nyopotin Ngerapin tenda, belum karpet lagi, ya kan? Kenapa? Sudah mulai jenuh orang dengan terawih. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Tapi kalau sebelum bulan suci Ramadan, Rajabnya dia sudah persiapkan. Bahkan para sahabat itu 6 bulan katanya. 6 bulan sebelum masuk Ramadan dia sudah siap-siap itu. Ya. Kenapa? Karena begitu agungnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menerapkan bulan suci Ramadan dan bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin. Ya. Yang kedua, rohani kita udah siap nih masuk bulan suci Ramadan. Rohani kita ya sudah nyambut, sudah bersih. Yang ketiga, persiapan di bulan suci Ramadan yaitu materi. Ya, buat sahurnya udah ada, buat takjilnya udah ada, ya kan. Jangan bulan suci Ramadan pusing mikirin ini, ya. Bahkan saya punya punya kenalan itu kalau beli baju lebaran itu dari bulan Syaban dia beli atau bulan Rajab. Anak-anaknya semua dibeliin sepatunya bulan Rajab, dibeli bulan Syaban. Supaya apa nih? Nanti akhir bulan suci Ramadan tidak pusing ketenabang. Kan kebanyakan kita gitu ya. Akhir Ramadan udah pada pusing, pada mikirin apa ketenabang nih. Ya, pada ke mall, pada kemana, ke sini. Sehingga kadang-kadang kita tinggalkan salat tarawihnya. Nah, bulan Ramadan juga dianjurkan kita untuk berbagi, ya, bersedekah. Ya, bersedekah kapan aja. Namun kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk beribadah atau bersedekah, ya, dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini dilipat gandakan seluruh amalan kebaikan kita. Yang amalan sunnah menjadi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Besar kan? Ya kan? Kita sedekah nih di bulan lain. Ya, beda dengan bersedekah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Dilipat gandakan itu. Ya, kita memberikan takjil ke seseorang, ya kan, yang puasa, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, gitu ya. Yang mana sedekah ini, ya, berbagi ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabila min kulli suratin mi'atu habba. Perumpamaan orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah,
Ya, seperti apa? Seperti satu butir biji, satu butir benih yang nanti akan menumbuhkan 7 cabang. Ya, menumbuhkan 7 cabang. Dari satu cabang numbuh lagi 100. Wow. Jadi orang sedekah itu, orang berinfak itu tumbuh terus. Ya, semakin dia infak semakin tumbuh lagi. Gitu, ya. Bahkan ketika orang dalam akhir hayatnya itu dia ingin menjadi orang ahli sholat, ahli sedekah. Ya, laula akhartani ala jafari fa asaddaqu aku minas sholihin. Ya, orang lagi sakaratul maut, apa yang diminta? Ya Allah, takhirkan sejenak katanya. Tunda umur saya katanya. Saya mau jadi orangnya jarang sakit. Jadi rumah sakit di sana beda sama kita. Kalau di kita apa? Penuh ya. Puskesmas penuh. Tapi di Mekah Madinah itu rumah sakit sepi. Bahkan sebagian rumah sakit itu ya gulung tikar gitu ya. Nggak ada pasiennya. Beda sama kita. Terus dokter ini pada nanya, ya, dokter luar, ini orang Mekah, orang Madinah nggak ada yang sakit apa gimana ini? Hebat banget katanya. Ya. Terus ada yang jawab orang Mekah dan Madinah, oh bukannya nggak ada yang sakit, sama manusia sama, ada sakitnya juga, ya kan, namanya manusia sama semua, mereka dikasih sakit, ya kan. Akan tetapi orang Mekah dan Madinah ini, ya mereka mempunyai cara. Ya, kalau kita pilek dikit langsung puskesmas jadi penuh. Sakit dikit pusing langsung rumah sakit penuh. Kenapa? Sugestinya kita itu. Ya, tapi orang sana enggak. Ketika mereka merasa nggak enak badannya, ya, ada yang dirasakan nggak enak badannya. Sama amalan mereka apa? Dia sholat hajat. Apa doa hajatnya itu? Ya Allah katanya, angkat penyakit saya. Badanku terasa nggak enak. Ya kan, kepalaku terasa pusing. Ini penyakit ringan dulu ya. Gitu. Maksudnya jangan lagi kejang-kejang soal suruh sholat. Ya. Ini yang ringan-ringan ya kan. Kalau kita kan terkadang begitu, penyakit ringan langsung sugesnya kita. Tapi kenapa segala penyakit kan Allah yang kasih. Langsung kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Nah, mereka langsung sholat hajat tuh. Apa hajat doa hajatnya itu? Ya Allah, badanku terasa nggak enak. Kepalaku angkat penyakitnya. Setelah sholat hajat, ada yang langsung hilang penyakitnya, ada yang masih ada. Nah, ketika masih ada cara kedua, yaitu dengan membaca Fatihah dalam air. Itu namanya ruqyah, ruqyatus syar'iyah. Boleh aja itu. Ya. Kita meruqyah diri sendiri. Kita ambil air aqua, kita bacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dengan niat ya, bisyifa, dengan niat saya berobat, dengan keberkahan surah Fatihah, Al-Fatihah baca. Ketiup dan minum. Itu namanya ruqyatus syar'iyah. Boleh aja kita meruqyah diri sendiri atau ruqyah bukan namanya orang, gitu ya. Nah, ketika membaca Fatihah di air itu, ada yang sembuh, ada yang masih ada. Nah, itu cara lagi ketiga. Apa? Dia ambil tuh, dibuka dompetnya. Realnya dia ambil. Realnya itu diambil. Kalau masih ini juga pintu penyakitnya tuh, ya kan? Nah, setelah realnya diambil, dia sedekah. Anak yatim, ke masjid, mana, dengan niat dia supaya sembuh dari penyakit. Jadi mereka nggak langsung ke dokter, gitu. Ini mohon maaf, ya, tetap ilmu dokter kita hargai, ya. Maksudnya cara mereka, nah, bersedekah, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu. Ya. Nah, ini bulan Ramadan, yaitu bulan berbagi, ya. Kenapa? Banyak orang ini begini, banyak orang merasa pintar. Banyak nggak? Orang merasa pintar. Banyak orang merasa pintar, banyak, ya. Tapi sedikit atau lebih bagus begini, orang
pinter merasa. Ada merasa pinter, ada pinter merasa. Mana yang bagus? Pinter merasa. Pinter merasa, Ustaz. Pinter merasa. Artinya apa? Pinter merasa ini orang peka. Ya, orang lihat susah dikit. Ya Allah, itu orang susah. Mungkin kalau saya ada rezeki saya bantu. Nah, ini namanya pinter merasa, orang peka. Gitu ya. Kalau kita ngajarin seseorang, misalnya begini, orang kita ajarin waktu di sekolah itu berenang ya, dengan teori apa namanya, teori gaya kodok, gaya apa gitu kan, tanpa nyebur ke air, nggak bakal bisa itu berenang orang. Ya, di sekolah kan suka diajarin tuh, nah teorinya dulu kan, tapi nggak pernah diajak ke kolam renang. Kira-kira bisa nggak berenang orang? Kagak bisa, Ustaz. Iya kan, itu hanya teori, ya kan, harus dipraktekkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini ya, bukan hanya mau nyuruh sedekah ya, akan tetapi hikmah dari sedekah itu ya, Allah ajarkan juga. Artinya apa? Di bulan suci Ramadan kita dianjurkan sedekah, tapi diajarkan juga hati kita untuk merasa peka di dalam hati kita. Makanya nanti kalau udah masuk bulan suci Ramadan, wah orang berlomba-lomba sedekah. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita berpuasa, kita merasakan penderitaan orang. Kita ngerasain tuh lapar gimana, haus gimana, susah gimana. Nah, seperti itulah Allah mengajari kita. Ya. Karena beda kalau kita sedekah ini, ya, tanpa merasakan penderitaan orang, ya beda. Dengan bersedekah, kita merasakan penderitaan orang. Ya, seperti gini, orang datang kepada kita. Ya, dia datang kepada kita, Pak Haji, tolong bantu saya dong. Saya lagi dikejar-kejar kolektor nih. Gitu ya. Nah, Pak Haji nggak pernah ngerasain tuh dikejar-kejar kolektor. Dibantu sama dia, dikasih. Ini uang. Ya. Tapi beda dengan Pak Haji satu lagi. Dia pernah dikejar-kejar kolektor. Pas dia datang orang meminjam uang, Pak Haji minjam uang sekian saya dikasih. Oh ya ampun, katanya. Berapa bulan katanya. Waduh, gak enak deh emang dikejar kolektor. Ngasihnya beda. Nih. Gitu. Ngasihnya beda. Itu kan puasa nih, Ramadan. Ya. Itu dia dianjurkan untuk berbagi. Tapi kita juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan penderitaan orang. Itu lebih dahsyat lagi. Sedekah kita lebih dahsyat lagi. Ikhlasnya lebih hebat lagi. Ya kan? Ya, karena kita apa? Merasakan penderitaan orang, bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Gitu, ya. Dan sedekah ini berbeda pahalanya yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Allah sangat senang dengan orang yang bersedekah. Allah sangat senang dengan orang yang dermawan. Ya. Allah sangat senang orang yang merasakan penderitaan orang. Kenapa? Karena kepekaan ini kepekaan yang sangat-sangat mahal ini. Sifat kepekaan orang ini sangat mahal. Ya. Karena kepekaan itu menimbulkan kepedulian. Kepedulian melahirkan semangat kebersamaan. Ya. Sumbernya dari mana? Dari kepekaan. Ya. Nah, kebersamaanlah yang sangat diperlukan. Ya, gitu ya. Berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Bertiga lebih baik dari berdua. Berempat lebih baik daripada bertiga. Nah, kebersamaanlah yang akan menguatkan kita. Timbulnya dari mana? Dari kepekaan. Nah, Ramadan yang mendidik kita. Jadi sifat orang-orang yang peka gitu ya. Sensitif hatinya untuk melihat penderitaan. Ya. Nah, dalam hadis Nabi pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qadallahu alfa hajah yaumil qiyamah. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya seiman, ya, orang Islam di dalam bulan suci Ramadan, ya, dia memenuhi hajat saudaranya di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya 1000 hajatnya pada hari kiamat. Satu hajat kita penuhi di bulan suci Ramadan, nanti 1000 hajat kita di yaumil kiamah Allah akan penuhi. Masya Allah, ya. Makanya sifat kepekaan, sifat kedermawanan ini sangat diperlukan, ya, bagi kita. Kenapa? Ada cerita nih, ya. Ada cerita di pintu sorga. Di pintu sorga ini ada orang alim, ada orang kaya, ada orang dermawan, ada haji mabrur. Berempat main dorong-dorongan. Ente aja masuk surga duluan. Ente aja masuk surga duluan. Kayak kita sholat ini jamaah suka main dorong-dorongan, ya. Di masjid, di apa? Di musola. Ente aja duluan, ente duluan. Nah, di pintu surga nggak begitu. Didorong, ente yang lebih alim katanya. Ente yang lebih pintar masih enggak mau, kata dia. Ya. Kamu orang kaya, kata orang kaya enggak. Akhirnya datang malaikat, ya. Ya kita pakai bahasa Indonesia aja dah, ya. Mas, ngapain ribu-ribu di depan pintu surga, kata malaikat. Cerita aja ini mah, ya kan. Apa yang diributin? Ini katanya 4 orang ini nih. Siapa yang berhak masuk surga duluan, katanya. Ya kan. Kata yang lain, oh ini nih Haji Mabrur. Mungkin dia lebih berhak masuk surga duluan. Kata yang Haji Mabrur, oh enggak, jangan, katanya. Jangan saya duluan. Saya bisa haji, katanya. Haji saya sempurna karena dia mengajarin. Siapa yang ngajarin? Orang alim. Udah orang alim duluan dia masuk surga. Kata orang alim, oh jangan saya, katanya. Saya bisa alim begini, saya bisa masuk pesantren karena ada yang biayain saya. Siapa yang biayain? Itu orang kaya, katanya. Orang kaya duluan yang masuk. Ya kan? Orang yang jihad begitu juga, ya kan? Ada orang jihad, kamu masuk duluan? Enggak, katanya. Saya bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ada yang biayain saya, katanya. Siapa tuh? Orang dermawan. Ya udah dah, masuk. Ya. Udah bareng-bareng deh masuk semua dah, katanya. Gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Bulan suci Ramadan ini bulan berbagi, ya. Bulan penuh lipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita bisa semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu saja, ya, yang saya bisa sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan segenap para penyimak daripada acara ini, ya. Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz kita, Ustadzuna Ahmad Fauzi LC. Semoga Allah terus limpahkan karunia, rahmat, dan banyak kebaikan untuk Ustadz kita ini, Bapak Ibu semua. Ustadz, mohon kesediaannya untuk bisa menjawab pertanyaan, kalau ada pertanyaan dari peserta kita pagi hari ini, Ustadz, ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa jawab, ya. Kalau nggak bisa jawab, jawabannya wallahu a'lam. Masya Allah, begitu tawadhu'nya Ustadz kita, pembicara kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua, kami dari panitia mempersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa on cam, bisa dinyalakan kameranya jika memungkinkan, atau bantu kami dengan emoticon raise hand, agar kami dari panitia bisa menunjuk siapa di antara Bapak Ibu semua yang siap untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Fauzi LC. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Oh, ada dari Bu Afi. Baik, Bu Afi, apakah memungkinkan untuk on cam? Wah, Masya Allah.
Baik, Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Afi nih, Ustadz. Beliau sudah mengajukan raise hand, mengangkat tangan menyerah, gitu ya. Atau mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, Bu Afi. Baik, silakan Bu Afi untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Fauzi LC. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Teddy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Edi. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, insya Allah. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Izin bertanya, Ustadz, kalau Iya, Bu. Kan memang target yang paling utama ini kita tilawah ya, Ustadz ya. Iya. Dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Iya. Kalau saya yang menganut, kalau sedang berhalangan gitu, saya tidak membaca, tapi baca artinya gitu. Hanya kalau Ramadan ini rasanya kurang afdol gitu ya, kalau misalnya sedang berhalangan tapi inginnya sih tidak membaca terjemahannya, tapi tetap tilawah gitu. Nah pertanyaan saya, menurut Ustadz, menurut mazhab Ustadz, kira-kira gimana ya Ustadz? Baiknya seperti apa gitu? Baiknya gitu untuk para ibu-ibu umahat gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan kondisi yang seperti ini gitu, rasa-rasanya saya lebih memilih untuk taraweh atau itikaf di rumah gitu. Bagaimana tingkat keafdolannya gitu menurut Ustadz gitu dengan kondisi yang seperti ini? Karena memang kalau di musola atau di masjid rasa-rasanya lebih ini ya, lebih dapat gitu, lebih dapat. Kalau di rumah ya banyak gangguannya gitu, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kayaknya ada 3.000 pertanyaan nih, Ustadz nih. Ada 3.000 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bu Afi nih, Ustadz. Diborong namanya ini, ini. Ya, mudah-mudahan door prize-nya banyak nih. Terus pertanyaan yang ketiga, kan kebetulan saya ini usaha snack box ya, Ustadz. Kemudian catering gitu. Nah, sebetulnya pahalanya, ya pengennya sih off gitu ya selama sebulan gitu. Tapi kan kita juga ada hal lain yang ingin kita ikhtiarin gitu ya. Itu sebetulnya bagaimana meluruskan niat kita, bukan meluruskan niat sih, maksudnya apa saran Ustadz gitu, agar setiap aktivitas yang kita lakukan itu semuanya nilainya ibadah gitu loh. Walaupun itu mungkin kita buka catering, snack box gitu, kayak gitu-gitu Ustadz. Jadi itu 3 aja Pak Teddy pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Afi untuk pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan Ustadz yang disampaikan oleh Bu Afi. Mohon dibantu untuk ditanggapi Ustadz, direspon. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya tentang ini ya, tilawah ya. Kalau seseorang perempuan di dalam keadaan haid. Nah, ada orang di dalam keadaan haid ini perempuan itu ada larangan-larangan. Ya, yang pertama nggak boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid, ya itu nggak boleh. Yang kedua, memegang Al-Quran atau membacanya, ya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ya itu diharamkan, ya kalau orang lagi haid, gitu, lagi ada halangan. Nah, bagaimana solusinya? Diganti dengan berzikir, ya di luar Al-Quran. Masih ada solusi yang lain, yaitu dengan berzikir atau baca bacaan-bacaan yang lain, ya subhanallah, alhamdulillah, ya Allahu Akbar, atau zikir-zikir yang lain. Itu solusinya, gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Tarawih ya? Oh ya, itu kan kita juga ada target-target gitu ya. Ada target-target tilawah.
ngebut nih, biasanya yang berhalangan itu ada yang 7 hari, 10 hari gitu. Bahkan ada yang 14 hari gitu. Itu kaitannya dengan itu berarti disiasatin aja gitu ya Ustaz, momen-momen Oh, boleh pas kita disiasatin tidur. ya. Misalnya ibu nih kira-kira 10 pertama ini kosong bersih ya. Nanti 10 kedua Ramadan akan datang haid. Nah, disiasatin itu. Sebetulnya pembacaan Al-Quran ini yang bagus ya tartil ya. Bukan ngejar target harus khatam harus ini enggak. Yang tartil bacaannya benar, mahrotnya benar, tajwidnya benar, nah itu. Ya. Atau membacanya dengan apa namanya? Dimaknai yaitu ya, ditadaburi. Nah, itu lebih afdal lagi ya ketimbang membacanya tartil. Bismillahirrahmanirrahim tanpa tadabur, tanpa memaknai apa namanya? Al-Qur'annya gitu. Nah, lebih afdal mentadaburinya gitu. Pelan-pelan ya, tapi apa namanya? Mahrotnya semuanya kena itu lebih bagus. Tapi boleh disiasati boleh ya. Yang kedua masalah taraweh ini ya. Taraweh ya afdalnya berjamaah taraweh ya di masjid di musola itu lebih afdal. Kenapa? Manusia ini perlu penyemangat. Penyemangatnya apa? Itu kawan ya, teman kiri kanan kita, depan belakang kita ya. Kalau di rumah kita taraweh nanti ada anak ya, nanti ada suami, nanti ada kegiatan ini kegiatan ini. Nah, gitu. Tapi kalau di musola lagi apa? Euforianya ya. Mulai malam pertama itu kita lagi semangat. Ya abdulnya di apa di masjid jika tidak ada halangan ya, jika tidak ada apa namanya seperti kondisi-kondisi ya, COVID yang meningkat misalnya. Nah, yang ketiga pertanyaan Ibu tentang usaha. Usaha ini bagus Bu ya. Makanya kan saya bilang tadi semua aktivitas umat Nabi Muhammad itu menjadi ibadah ya, tergantung niatnya. Ya, semua tergantung niat. Dikatakan an-niyatu matiyatun. Niat itu kendaraan kita. Segala aktivitas kalau diniatkan dengan baik, ya, jadi pahala. Ya, kalau kita makan tuh pagi sarapan tanpa niat nggak jadi pahala, itu cuma adat katanya. Maka yang membedakan adat dan ibadah itu niat. Ya, kita mandi pagi itu adat. Nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita niatkan, ya Allah saya mandi bersih badan, ya, mengikuti Rasulullah supaya wangi, supaya ini, nah itu jadi ibadah. Berdagang begitu juga, berjualan begitu juga. Kalau kita niatkan untuk ibadah, kita nyari nafkah untuk anak, untuk keluarga, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh aktivitas ibu berjualan, ya, berdagang, berniaga itu bisa jadi pahala. Gimana niatnya seorang. Itu aja Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk dagangannya jawabannya. juga lancar nih di bulan Ramadan. Amin. Dagangan lancar juga infaknya lancar ya Ustaz, sedekahnya ya insyaallah Ustaz. Lancar, iya. Semoga terjawab ya Bunda Afi pertanyaan tadi yang Bunda Afi sudah sampaikan kepada Ustadz Fauzi. Pertanyaan yang bagus banget dan juga tadi Ustadz juga jawab dengan yang sangat-sangat bagus. Semoga bisa memuaskan pertanyaan dari Bunda Afi. Baik, Ustadz, masih ada kesempatan yang lain? Kita berikan kesempatan yang lain, Ustadz, ya, untuk mengajukan pertanyaan. Baik, dipersilakan Bapak Ibu, kader, simpatisan, dan warga masyarakat BJ yang hadir di Zoom ini untuk kembali mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Fauzi LC. Sambil menunggu Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan mungkin ya, ada di kolom chat Zoom ini, Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Iwan, Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah ada doa tertentu untuk bisa bersabar dalam beribadah di bulan Ramadan? Beliau bertanya, apakah ada doa tertentu untuk bisa bersabar dalam beribadah di bulan Ramadan? Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati bersama. Siapa tadi bertanya? Pak Iwan ya? Pak Iwan Ustadz, betul. Pak Iwan. Pak Iwan. Ya, untuk bersabar ini sebetulnya tidak perlu doa. Kalau sabar ini harusnya latihan. Sabarnya harus latihan. Ya. Makanya bulan Ramadan itu termasuk bulan latihan sabar. Ya, sabar nahan makan, sabar nahan minum,
sabar amarah, ya kan, gitu. Nah, untuk beribadah ini kalau sabar harus latihan. Mungkin awal-awal kita capek, tapi kalau dilatih jiwa ini ya untuk beribadah, nah itu nanti timbul sendiri rasa sabar kita, rasa sabar untuk beribadah. Gitu. Yang perlunya latihan ya. Jadi kita latih diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan step by step kalau ibadah. Baca Quran nggak mungkin kita sehari bisa hatam. Tapi sedikit demi sedikit ibadah kita. Sedikit sedikit. Ya, intinya itu aja, latihan ya, sabar. Kalau doa mah apa bisa bahasa Indonesia bisa gitu. Sabar. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Iwan berkaitan dengan yang tadi Pak Iwan tanyakan. Jadi dalam proses bersabar itu memang butuh latihan. Ya, tidak ada yang instan. Yang instan cuma ada mie goreng sama mie rebus ya Ustaz, yang instan ya. Jadi yang namanya sabar itu yang perlu latihan ya. Baik, jazakallah khairan jawabannya Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta Tarhib Ramadan DPC PKS BJ yang hadir via Zoom. Ada yang ingin bertanya kembali dengan Ustadz Ahmad Fauzi LC? Silakan, boleh on cam atau boleh raise hand. Sambil dibantu panitia yang lain, mungkin kalau ada yang raise hand saya dibantu. Ada? Kalau tidak ada, maka akan ada pertanyaan dari Ustadz. Bagi siapa yang menjawab, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah dari panitia. Nah, gitu aja deh. Kalau kagak ada yang mau ngajuin pertanyaan dari ke Ustadz, maka Ustadz akan ngajuin pertanyaan. Dan bagi yang bisa menjawab dan menjawab benar versi Ustadz, nah, nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia. Gitu kali Ustadz ya? Boleh, boleh. Dari ini aja, dari panitia aja pertanyaannya. Oh, panitia yang mengajukan pertanyaan ya. Iya, Ini Pak Dikin nyalahin kamera mau bertanya atau enggak nih? Kalau mau bertanya silahkan nih. Enggak. Oke. Baik. Ini kami tunggu 1 menit lagi, nggak ada yang mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada yang mengajukan, oh ada, alhamdulillah Ustaz. Ada pertanyaan dari Bu Firza Ardianti. Terima kasih Bu Firza juga sudah on cam. Silakan Bu Firza diajukan pertanyaannya ke Ustadz Fauzi LC. Pak Ustadz mau tanya, kalau misalnya kita ini terkendala dengan hati sih, kita tuh ada rasa kesal atau sakit hati sama orang lain gitu. Untuk menjelang Ramadan ini baiknya bagaimana Pak Ustadz? Iya, itu saja sih pertanyaannya. Itu aja Bu Firza? Iya. Oke, kayaknya ada ini Ustaz, ada dendam pribadi kayaknya Ustaznya. Enggak sih, bukan dendam. Oh, bukan dendam, baik. Insya Allah kalau muslim dan muslimat tidak ada dendam. Kadang masih ada suka mengganjal gitu. Baik, terima kasih Bu Firza atas pertanyaannya. Tadi bercanda aja loh Bu, jangan diambil hati. Silakan Ustaz untuk direspon pertanyaan dari Bu Firza Ustaz. Ya, ini salah satu sifat manusiawi ya. Pasti ada rasa kesel, ya kan? Kalau cuma harus di-manage rasa keselnya, rasa ininya ya. Nah, makanya di bulan Sya'ban ini, mumpung masih ada bulan Sya'ban, itu kita dianjurkan untuk selalu minta maaf, ya. Minta maaf pada semua kawan kita, orang tua kita, saudara kita, dianjurkan untuk meminta maaf. Nah, kalau kita sudah minta maaf, berarti sudah gugur itu dosa kita, dendam kita udah gugur, ya kan? Misalnya kita ada masalah sama orang ya, ada masalah sedikit, masih ganjal di hati itu, ya kan?
Mungkin dia juga kesal sama kita. Ya, mungkin dia juga marah sama kita. Langkah pertama apa? Kita minta maaf. Adapun dia memaafkan atau tidak, itu sudah urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Kaitan kita sama dia sudah bebas. Gitu. Yang penting kita duluan kita minta maaf, atau melalui WA, melalui telepon. Adapun dia memaafkan atau tidaknya itu sudah urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara daripada menghilangkan kesel kita. Itu kesel sama orang nih. Ngobatinnya apa? Kita maafin dia. Gitu. Obatnya itu. Ya kan? Kita maafin dengan ucapan, atau kita berazam hati kita. Ya Allah, dia pernah berbuat dosa kepada saya. Dia pernah ngeselin saya. Saya maafin ya Allah. Itu namanya ilmu ridho itu. Kenapa? Terkadang penyakit itu dari sini. Ya, penyakit jantung ada penelitian tuh, coba deh, boleh ditanya kalau temennya ada temennya dokter apa. Ya. Penyakit jantung nih dari sini, nyimpen dendam aja. Nyimpen kesel aja. Ya. Disimpan terus akhirnya jadi darah tinggi. Jantungnya debarnya nggak normal udah. Kenapa? Nyimpan dendam. Nah, obatnya apa tuh? Obatnya maafin orang. Kita berazam dalam hati kita, ya Allah saya maafin. Ya. Nah, itu aja mungkin ya. Untuk menghilangkan rasa kesal kita, yaitu kita maafin di hati kita. Nanti hilang. Baik, makasih Ustaz. Ya, baik, semoga terjawab ya Bu Firza ya, jawaban dari pertanyaan Bu Firza yang sudah diajukan ke Ustadz Ahmad Fauzi tadi. Tadi juga di awal Ustadz sudah sampaikan bahwa salah satu dalam kita menghadapi Ramadan adalah kita persiapkan selain ruhani juga mental kita ya Ustadz ya. Mental kita memaafkan, kita coba silaturahim ke yang lebih tua, mungkin kita ada salah dengan yang lebih tua, ke saudara kita, ke orang tua tentunya itu yang utama, ke saudara kita, ke guru-guru kita minta maaf, mungkin ada kelancangan, itu juga sebagai salah satu sarana kita dalam menyambut Ramadan, agar Allah sudah membersihkan diri kita sampai nanti kita menghadapi jamuan Ramadan. Tadi Ustadz di awal juga sudah menyampaikan itu Bapak Ibu semua. Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir. Saya nggak tahu nih apakah ini, saya yakin Ustadz kenal nih, ini kayaknya orang tokoh Tanah Baru nih Ustadz. Yang bertanya adalah Bang Hidayat nih Ustadz. Bang Hidayat. Ya, kawan saya itu. Kawan baik, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin, amin. Bangsanya makin makmur. Amin. Beliau bertanya gini Ustadz, Ustadz izin bertanya. Mestinya saya yang nanya ke dia ini. Iya, dia lebih pintar dari saya. Tapi Anda nggak tahu apakah ini Ustadz Dayat Tanah Baru atau Ustadz Bang Dayat yang lain, Anda nggak tahu nih Ustadz, karena ditulisnya cuma Hidayat doang nih Ustadz nih. Ustadz izin bertanya, terkait kedudukan hadits man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu ala niron. Apakah hadis ini sahih? Mohon penjelasan Ustadz. Iya. Nah, hadis ini adanya di kitab Quratun Nasihin. Ya, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Adapun kalau Imam Nawawi itu mengatakan boleh hadis dhaif itu selama berkaitan dengan fadhail a'mal, boleh kita kita amalkan, enggak apa-apa. Selama bukan yang berkaitan dengan hukum. Itu namanya berkaitan dengan fadhail a'mal, enggak apa-apa ya. Kita bergembira dengan mengadakan tarhib Ramadan dengan pawai obor, itu namanya kan menyambut bulan Ramadan gitu ya. Itu kaitannya dengan fadhailul a'mal. Ya, ada mengatakan hadis ini dhaif, ada di Duratun Nasihin. Baik. Semoga terjawab ya Bang Dayat atau Ustadz Dayat nih dari pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Ustadz Fauzi. Jadi selama tidak berkaitan dengan hukum, boleh-boleh saja Ustadz ya untuk dipakai hadis-hadis dhaif karena itu fadhail amal gitu Ustadz ya. Amal. Baik. Jazakumullahu khairan katsir. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penanya yang mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Ahmad Fauzi LC. Semoga
Oh, ada satu lagi nih, Stat. Satu lagi, Stat. Terakhir, Stat. Terakhir banget untuk pertanyaan, Stat. Dari Ibu Sri Wuryanti, Stat. Bu Sri Wuryanti bertanya, manakah yang lebih utama dan afdol? Memberikan sedekah atau kebahagiaan kepada kerabat, memberikan kebahagiaan kepada lingkungan, atau memberikan sedekah kepada pelosok, Stat. Daerah pelosok yang memang membutuhkan. Dan ini dilakukan via online, Stat, mengingat yang akan diinfakkan tuh terbatas dalam artian jaraknya nggak mungkin kita bisa langsung ke sana, jadi disampaikan via transfer mungkin gitu, Stat. Mohon penjelasan dan jawaban dari Ustadz. Ya, ada anjuran sedekah ini dianjurkan oleh Nabi untuk kerabat, afdolnya ya, kepada adik kakak yang membutuhkan gitu. Misalnya adik kita kaya, kakak kita kaya, tetangga miskin ya tetangga. Gitu. Tapi kalau adik kita sulit, ya kerabat kita sulit, tetangga kita sulit, ya lebih afdol ke kerabat. Ya ada hubungan darahnya ya, yang ada hubungan darah atau saudara kita. Ya, itu dilihat ininya dulu apa kebutuhan mereka. Kalau mereka kaya cukup, walaupun dia kerabat, lebih afdolnya yang yang membutuhkan, gitu ya. Tapi kalau kerabat kita lebih butuh, afdolnya ke kerabat, ya. Baik. Atau semua lingkungan sudah mencukupi semua, ya kan, kita lihat tetangga cukup, ya kan, kerabat kita cukup, baru lari ke pelosok yang kejauh. Jadi yang terdekat dulu. Kalau sedekah seperti itu. Baik, semoga terjawab pertanyaan Bu Sri Wuryanti ya, yang sudah tadi ditanyakan kepada Ustadz. Jadi Ustadz menyarankan sekiranya memang ada di sekitar kita atau kerabat kita yang lebih membutuhkan, diprioritaskan gitu, Ustadz ya, sebelum larinya ke daerah-daerah yang memang juga membutuhkan. Seperti itu. Jazakallah Ustadz jawabannya, dan Bu Sri Wuryanti terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kami rasa sudah beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz, dan kami rasa dicukupkan untuk pertanyaan. Ya, panitia menitip amanah ke saya, bagi Bapak Ibu penanya, silakan hubungi panitia atas nama Pak Dudi. Ya, beliau di nomor 0858 8867 6867 untuk pengiriman door prize. Itu sudah dicantumkan oleh Pak Dudi di chat. Jadi silahkan Bu Sri Wuryanti, Bu Firza tadi, terus Bang Dayat ya, sama siapa tadi satu lagi. Kalau panitia nggak boleh dapat ya door prize-nya. Sama Bu Afi, Bunda Afi. Jadi silahkan hubungi Pak Dudi di nomor tadi yang tertera di Zoom untuk pengiriman hadiah dari panitia. Hadiahnya menarik, insya Allah akan tampil cantik dan tampil ganteng dalam mengisi-ngisi waktu di Ramadan kita. Itu saja. Baik, Ustadz, rasanya kita sudah sampai di ujung acara kita. Mohon kesediaan Ustadz Ahmad Fauzi LC pada Ustadz untuk bisa memimpin doa Ustadz kepada kita semua agar Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin. Dan kita disiapkan dalam mengisi nanti Ramadan dengan ibadah dan ketaatan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahina bil iman wa aminna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa ahrijna minad dunya ma'al iman. Qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Syarrid dunya wa syarril akhirah. Warullah lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila wa Najinabah. Allahumma ya Qani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika kharabik wa bidu'atika masyadika bifadlika amal siwak. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan.
Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas Ya, sama-sama. pembacaan doanya. Semoga Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim menerima dan mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mewakili DPC dan mewakili teman-teman panitia mengucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada Ustadz kita yang sudah memberikan tauji dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini mengikuti kajian dan tausiah dari Ustadz Ahmad Fauzi LC. Hanya Allah yang membalas dengan ganjaran yang berlipat untuk kita semua. Amin. Sebelum nanti Ustadz Fauzi pamit, mohon kiranya kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Boleh bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk on cam. Nanti dibantu oleh panitia untuk diambil gambarnya. Pak, mohon kesediaan juga Pak Camat kita kalau masih ada di sini, Pak Lurah kita semua, Pak Zaki, Pak Agus, Pak Hendar. Masya Allah, ini momen-momen seperti ini momen yang sangat-sangat kita nanti-nanti sebenarnya nih untuk bisa berfoto bersama dengan Ustadz dan para tokoh di wilayah Beji. Jadi mohon kesediaan kepada Pak Hendar, Pak Agus, Pak Zaki, dan Bapak Ibu semua peserta Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Beji hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Panitia siap untuk membantu mengambil gambar, ada 4 layer nih. Boleh Bapak Ibu yang berkenan, yang bisa untuk on cam, dinyalakan kameranya. Sudah ada Pak Adi Sofa, ada Pak Dikin, Ustadz Bayi juga sudah dinyalakan kameranya. Bunda Afi, Bang Indra, oh Masya Allah. Bu Janna, alhamdulillah. Bu Rita, sehat Bunda. Pak Ade, Bu Ima, Masya Allah. Panitia, mohon bantu aba-aba atau aba-aba dari saya. Oh, ternyata benar yang mengajukan pertanyaan adalah Ustadz Dayat nih, Ustadz Fauzi, Masya Allah. Sudah nyala kameranya nih Ustadz. Sehat-sehat terus Ustadz Dayat, Masya Allah. Ayo siap ya, kita akan ambil 4 gambar. Mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk tetap bertahan, diambil gambarnya sebagai dokumentasi kita. 1, 2, 3. Ya, ini baru gambar pertama. Gambar kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, layer ketiga, 1, 2, 3. Dan terakhir, layer keempat, 1, 2, 3. Alhamdulillah, kapan lagi kita bisa foto bareng sama Ustadz Ahmad Fauzi, Pak Hendar, Pak Agus, dan Bapak Zaki, dan juga tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Beji semua. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Ahmad Fauzi jika memang ada kegiatan atau agenda yang lain untuk mungkin jika ingin meninggalkan Zoom ini kami persilahkan. Nanti insya Allah akan dihubungi kembali oleh panitia Ustadz. Terima kasih sekali lagi. Kita doakan semoga Ustadz Ahmad Fauzi. Jika ada kesalahan, jika ada salah-salah kata, dan mudah-mudahan DPC Beji, DPC PKS Beji makin solid, makin maju. Amin, amin ya Allah, amin. Makin dipercaya sama umat. Amin ya Allah, amin. Jazakallah Ustadz, semoga Ustadz senantiasa sehat, Allah berikan kelimpahan